Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Gawat Sang Kinasih Satrio Piningit ada di Palestina. Sebelum kita melanjutkan tema pembahasan judul Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para subscriber di channel Kijangker ini, karena beberapa waktu ini saya sangat sibuk sekali, bahkan sampai vakum upload video terbaru dari channel ini dikarenakan berbagai macam kesibukan sehari-hari di lapangan. Dan karena panggilan jiwa, saya harus meluangkan waktu untuk mengupload video seperti biasanya lagi dan menyampaikan tentang kisah-kisah Sang Kinasih Satrio Piningit yang nantinya juga akan menjadi tauladan buat generasi muda, buat para putra-putri Nusantara tercinta. Sang Kinasih Satrio Piningit di tengah kemelut bukan saja di Nusantara tetapi global, seluruh dunia saat ini dirundung kedukaan, dirundung segala kebingungan. Bahkan banyak orang-orang dari segala penjuru dunia yang ikut berempati dan bersimpati kepada tragedi yang terjadi di Palestina dan Israel. Tahukah wahai sahabatku semua, mengapa dikatakan Sang Kinasih Satrio Piningit? Apakah beliau memang ada di Palestina? Dan beliau apakah membantu orang-orang Palestina atau membantu orang-orang Israel? Apakah di Palestina itu di antara keduanya tidak memiliki orang yang ditunjuk oleh Yang Maha Kuasa sebagai pamomong atau pamangku dari setiap daerah? Ibarat kata dikatakan adalah sebagai pasak bumi ataupun pasak kampung ataupun pasak kota yang menjadi penolak bala. Bukankah dikatakan bahwa sesungguhnya kebaikan itu ataupun wakil dari Tuhan, wakil dari Yang Maha Kuasa itu diletakkan hampir di setiap daerah, baik pun perkampungan kecil ataupun kota di seluruh penjuru dunia. Lantas mengapa dari sejak dulu sampai saat ini Palestina dan Israel selalu tidak pernah menemui titik perdamaian dan kemaslahatan, jauh dari kemakmuran? Apa yang membuat ini terjadi sehingga di antara keduanya sampai detik ini belum menemukan jalan tengah ataupun jalan perdamaian? Dan apakah Sang Juru Penyelamat, Sang Kinasih Satrio Piningit memang benar sudah ada di Palestina? Dan berdiri di golongan manakah Sang Kinasih Satrio Piningit? Jika kita melihat sifat dan karakter Sang Kinasih Satrio Piningit, beliau adalah manusia pilihan, diutus untuk memberikan keselamatan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Tentunya dengan tidak menggolongkan satu dengan yang lainnya, tidak memandang ras, golongan, suku, agama, bahkan dari budaya. Beliau berdiri di atas segalanya. Beliau berdiri tidak memihak kepada siapapun, dan beliau tidak memihak kepada agama apapun. Beliau adil, bijaksana, dan penuh nilai-nilai kemanusiaan. Memiliki keberanian, dermawan, dan sangat penuh cinta dan kasih sayang. Untuk itu, salah kaprah jika Sang Kinasih Satrio Piningit membela satu golongan dan mengabaikan golongan yang lain. Beliau tentunya akan merangkul semua golongan.
Namun konflik kemelut yang ada di Palestina dan Israel, tentunya beliau memiliki cara-cara khusus yang nantinya akan diterapkan dan akan membuat perdamaian kepada mereka. Dan apabila ini sawat terjadi ataupun sampai terjadi, perdamaian Israel dan Palestina tentunya akan menjadi suatu malapetaka bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Bukankah sahabat semua bisa menyadari begitu banyak orang-orang hebat di muka bumi ini, negara-negara hebat di muka bumi ini, lantas mengapa tidak bisa memberikan jalan keadilan untuk kedua kubu ini antara Palestina dan Israel? Tentunya ada hal yang tidak mungkin bisa kita ungkapkan di media sosial karena sifatnya ini sangat privasi dan sangat pribadi. Hanya golongan-golongan tertentu yang bisa memahami hal ini. Untuk itu, wahai sahabatku semua, para putra putri Nusantara, berdoalah tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Berdoalah untuk kebaikan bersama antara Palestina dan Israel. Karena sesungguhnya di Israel pun ada pihak-pihak yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Pihak-pihak yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang dan kemanusiaan. Untuk itu, janganlah kita hanya mendoakan hanya satu golongan. Karena di dua belah pihak ini, secara pandangan spiritual Sang Kinasi Satropiningit, beliau melihat ada hal-hal yang mulia di antara keduanya. Namun, yang membuat mereka berseteru adalah orang-orang yang mengadu domba di belakangnya. Tentunya, mari kita berdoa sama-sama untuk perjuangan Sang Kinasi Satropiningit dan Dewi Kinasi di dalam menciptakan kemakmuran di atas muka bumi ini, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan di dunia ini, bukan saja di Nusantara tetapi di mata dunia. Bagi sahabatku semua, janganlah kita merasa egois ataupun seperti bersikap egois hanya mendoakan pada satu golongan, tidak memikirkan golongan yang lainnya yang meski tidak sepaham dengan adat dan budaya kita. Yang terpenting adalah nilai kemanusiaan yang dijunjung oleh mereka. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung Dumadi.